Halo guys, kenalin nama gue Paris dan di video kali ini gue bakalan bacain cerita pengalaman horor dari teman kerja gue yang lain. Oke, di video kedua kemarin gue udah ngalamin cerita Andi yang ketemu pocong di rumah masa kecilnya. Dan di video kali ini masih sama, kita bakal bacain cerita dari teman kerja gue lagi yang lainnya. Masih satu tempat kerja juga dan kita sebut aja namanya Bayu. Oke, jadi at the end pada tahu ya gue bikin video bacain pengalaman horor, dan salah satu teman gue ini Bayu pengen bacain cerita horornya juga guys. Sebenarnya gue nggak nyangka sih gue bakal dapet banyak cerita horor, jadi kayak pada pengen ikutan berpartisipasi sama video gue gitu. Dan jadi cerita yang gue kumpulin jadi makin banyak dan harus gue sortir sih, karena ada beberapa ceritanya temen A temen B itu ada yang mirip. Jadi biar kalian gak bosen gue ngulangin cerita yang sama, jadi kayak gue pilih-pilih deh. Kalau lu ceritanya sama, kayaknya gue gak bakal masukin deh gitu. Oke, sebelum masuk ceritanya jangan lupa klik subscribe dan like. Thank you. Oke, let's go. Jadi cerita ini kejadian di zaman Bayu itu pas lagi kuliah di tahun 2010-an. Latar yang ada di rumah dia, dan sampai sekarang dia masih tinggal di rumah yang sama. Pas gua ngedengerin cerita dia, menurut gua dia cukup sensitif ya sama hal-hal yang berbau mistis, karena yang dia ceritain itu kebanyakan dia ngelihat setan guys. Ya dia nggak konfirmasi sih, tapi dia bilang bapaknya cukup religius dan paham sama hal-hal mistis. Jadi mungkin yang gue tangkap di sini dia keturunannya emang keturunan sih, maksudnya keturunan hal mistisnya itu keturunan bapaknya gitu. Tapi di umur yang sekarang katanya dia udah jarang ngelihat hal-hal yang kayak gitu sih. Dan terakhir dia pengalaman horornya itu ada di kantor yang lama. Nanti gue ceritain. Jadi kayaknya video ini agak bakal lumayan panjang karena ada 3 pengalaman. Oke, jadi rumahnya itu ada 2 lantai dan cukup luas tapi tetap sederhana, dan di sekelilingnya itu kebun. Kalian tau lah di tahun 2010 itu rata-rata kayak masih banyak pohon-pohon di sekitar, tergantung kalian tinggal di mana ya. Tapi kalau di rumahnya Bayu ini halamannya itu masih luas dan di belakangnya itu kebun-kebun. Di depan rumah dia itu bukan aspal jalanan sih, kayak masih jalanan aja, jalanan tanah kali ya. Nah, dan di belakang rumahnya ini ada banyak kebun kosong, dan di belakang rumahnya ini ada beberapa kandang ayam punya tetangga-tetangganya. Ya kalian tau lah di tahun segitu masih jalanannya masih sepi kali ya, aspalnya juga masih belum menyeluruh gitu. Oke, jadi cerita yang pertama itu, jadi Bayu ini lagi ngerjain tugas kuliahnya di ruang tamu. Dia lagi duduk di sofa, meja, dan di depannya ada TV. Di sisi kanannya ada pintu keluar masuk, pintu utama, dan di sisi kirinya itu ada tangga buat naik ke lantai 2. Dia fokus ngerjain tugas dan gak kerasa udah malam aja nih. Dan di sini posisinya lampunya dia matiin ya. Lagi dia fokus ngerjain tugas, tiba-tiba dia ngeliat ada bayangan hitam di sisi kirinya. Dia ngeliat nggak ada apa-apa, ya udah dia lanjutin lagi. Kayak mungkin itu cuman ya udah malam, apalagi gelap kan, jadi kayak wajar, udah ngantuk juga mungkin. Nah, lagi dia ngetik-ngetik gitu, tiba-tiba dia nyium bau singkong bakar yang bener-bener di depan mukanya gitu loh, kayak bener-bener nusuk banget gitu, bau singkong bakar. Bingung dan nih Bayu ini, siapa juga kan yang masak singkong bakar malam-malam gitu. Kalaupun ada tukang jualan harusnya ada suara kentung-kentungannya nggak sih. Nah, pas dia lagi nyari baunya, tiba-tiba dia ngeliat lagi ada bayangan nih cepet banget naik ke atas tangga, set gitu. Penasaran nih dia mau samperin tuh, pemberani betul. Baru dia naik 1, 2, 3 belok ngadep ke atas,
tepat di atas itu ada sosok hitam berbulu gede banget, dan matanya tuh ngeliatin ke arah Bayu ini guys. Bayu nggak bisa gerak dan dia kayak kaku gitu loh, nge-freeze. Terus dia langsung ditutup mata, baca doa, dan alhamdulillahnya sosok itu hilang guys, dan badan Bayu ini bisa bergerak lagi. Sosoknya udah hilang dan badannya Bayu ini udah bisa bergerak. Akhirnya dia naik ke atas dan ke kamarnya dan tidur. Berarti dia ngelewatin bekas sosok itu berdiri dong. Dia udah bodo amat sama tugasnya, buru-buru pengen tidur. Dan katanya di awalnya dia emang susah tidur sih karena masih kepikiran sosok tadi. Dia mikir sih itu katanya Gundurwo sih. Tapi pas gua googling, emang ciri-cirinya itu mirip Gundurwo. Yang dimana kan kata Mbah Google ini, kedatangan sosoknya itu diiringin dengan bau-bauan umbi-umbian kayak singkong, kentang di tengah malam, yang dimana kan udah nggak ada yang jualan juga kali ya, dan udah pada tidur semua gitu, udah pada ngantuk. Oke, jadi tadi adalah pengalaman horor pertama dari Bayu, dan gue akan lanjut lagi ke cerita yang kedua. Kalian masih ingat nggak layout rumahnya Bayu ini? Sekelilingnya kan belakangnya itu kan kebun dan banyak kandang-kandang ayam tetangga juga. Nah jadi katanya abis maghrib ini temannya ngajakin buat main ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul bareng temen yang lainnya di pos kamling gitu. Ya biasa lah ya, pada main ngumpul-ngumpul gitu. Posnya dijadiin base camp dan lain-lain gitu, biasa. Udah diajak ya ikut dong, mau ikut. Nah pas mau berangkat, entah kenapa Bayu ini malah milih lewat jalan belakang rumahnya guys, yang dimana kan penerangannya itu cukup minim ya. Oke, udah habis maghrib jalan lah dia nih, lagi jalan-jalan, tiba-tiba salpok sama sesuatu di balik kandang ayam, kayak ada yang bikin fokusnya ke situ aja gitu. Nah pas dia fokusin di balik kandang ayam itu, ternyata ada sosok putih berdiri, dan karena itu putih itu cukup kontras ya sama latarnya, kayak kelihatan banget nih. Dan ya udah, dia mau nggak mau kayak ngeliat, dan dia harus jalan nih ngelewatin belakang kandang ayam itu, depan kandang ayam itu. Semakin deket dia jalan, tiba-tiba sosok putih ini itu terbang. Abis dia terbang nih, dia ketawa dong. Abis itu dia lari, nggak jadi main, lari masuk lagi ke dalam rumahnya, itu langsung kabur. Sebenarnya ini salah dia juga sih, kenapa harus lewat belakang gitu, jadi ketemu kan sama sosok itu. Coba kalau dia lewat depan, ya ambil jalan agak jauh juga nggak masalah sih ya. Gimana menurut kalian? Oke, jadi tadi cerita yang kedua, dan sekarang kita lanjut ke cerita yang terakhir. Sebenarnya masih banyak sih, tapi ini gue bacain yang highlightnya aja lah, yang maksudnya yang paling berkesan. Ya, yang paling apa ya? Ya udah, yang paling. Oke, jadi ini kejadiannya cukup baru ya, di tahun 2020-an, yang dimana masa-masa COVID guys. Dan kalian tahu dong, di mana di tahun itu tuh banyak pegawai-pegawai kantor yang dirumahkan, ya kan. Tapi di kantornya Bayu ini masih dibutuhin nih, ada yang standby di kantor. Jadi ditunjuklah Bayu dan satu orang temennya lagi nih, kita sebut aja namanya Wahyu, ditunjuk buat standby di kantor berdua nih. Sebenarnya kantor ini bagus dan nggak ada kisah-kisah horor dan aneh-anehnya juga. Oke, jadi kayaknya gue harus jelasin layout kantornya dulu guys. Oke, jadi rukonya itu satu tinggi 3 lantai,
Di lantai 1 itu buat nerima tamu, kantornya Pak Bayu, dan pantry, kamar mandi. Di lantai 2 itu show unit, kamar mandi. Di lantai 3 itu ruang meeting dan kamar mandi. Itu show unit dan ruang meeting ini jarang kepake sejak pandemi gitu ya. Dan kita fokus aja di lantai 1. Nah, ruangan Bayu ini di lantai 1 dan oke, gue jelasin dulu di lantai 1 ada apa aja. Jadi di luar itu parkiran. Jadi di paling depan ini parkiran. Ini pintu. Ini ada area yang cukup luas buat nerima tamu. Ada sekat kan, tempat kerjanya Bayu, sekat tempat kerjanya karyawan lain di sini. Di sini tangga naik, dan di paling ujung ada pantry sama kamar mandi. Oke, karena Bayu ini paling depan kayak kasir gitu, admin kasir gitu. Jadi dia ngelihat dong siapa yang masuk dan keluar gitu. Karena ada satu jalan doang di situ. Hari berjalan kayak biasa aja, sepi karena nggak ada yang visit juga gitu. Bayu juga lagi santai aja, kayak sambil nonton YouTube sambil ngerjain, sambil nonton YouTube sambil santai-santai aja. Lagi santai-santai gitu, tiba-tiba dia ngeliat Wahyu lewat nih di depan dia. Wahyu pikir dong lah, ini si Wahyu sombong banget, enggak nyapa gua. Dia lihat jam, ternyata emang udah makan siang. Nah jadi Bayu ini mikir si Wahyu sombong banget nih, kagak mau makan siang, nggak ngajak-ngajak gitu. Bayu menyusul nih si Wahyu. Baru Bayu pengen bangun dari kursinya, dia tiba-tiba ngeliat Wahyu jalan lagi keluar. Bingung, langsung dia panggil, Wahyu, Wahyu, bukannya lu tadi udah keluar ya? Lah, apaan? Baru kelar juga nih kerjaan gua. Baru aja mau ngajak lu makan siang. Bayu bingung, dan disitu dia diam aja, nggak cerita ke si Wahyu ini. Ya udah, dia makan siang dan hari berlalu seperti biasanya aja, kayak nggak ada yang terjadi loh. Di sini hantunya menyerupai gitu ya, dan menurut gue ini cukup ngeri juga sih, doppelganger gitu ya. Oke, ini horor semua sih, pengalaman yang ngeliat semua. Dan menurut kalian yang paling serem tuh yang mana? Menurut gue sih yang paling akhir ya, yang menyerupai gitu. Tapi yang pertama juga itu ngeliat sosok, yang kedua juga serem, ngeliat sosok juga. Bingung, semuanya serem. Kalian punya pengalaman yang sama nggak? Pasti salah satu dari penonton gue itu ada yang ngalamin kejadian horor yang sama. Soalnya gue itu banyak banget denger cerita tentang hantu yang menyerupai orang gitu loh. Dan itu menurut gue serem banget sih. Coba komen. Oke guys, jadi sampai segitu aja dulu videonya. Cukup panjang juga karena kita ada 3 cerita sama Pak Bayu ini. Dan kalau kalian punya cerita pengalaman horor, DM aja ke Instagram @parissj. Dan bolehlah minta tolong klik subscribe-nya dan like-nya, karena bentar lagi gue 1000 subscriber. Thank you udah nonton video gue sampai habis, dan kita bakal bertemu lagi di video bacain pengalaman horor seram teman selanjutnya. Bye bye.